Nggak ada manusia yang tidak pernah merasakan kesulitan. Nah, Quran itu memberikan kita kaidah penting. Satu rumus yang ini perlu kita hujamkan di dalam diri, kuat-kuat. Agar ketika kesulitan itu hadir, kita bisa mengolah rasa dan menata batin. Ayat ini, saya yakin sebagian besar di antara kita hafal. Ayat yang ada dalam rangkaian surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini sebuah isyarat. Setelah kesulitan yang mungkin saat ini sedang menghimpit kita, menyesakkan dada kita, akan hadir kemudahan. Maka dua ayat ini, kawan-kawan sekalian, perlu kita install dan kita hujamkan ke dalam diri. Agar ketika kesulitan itu hadir, ayat ini bisa hidup, ya, menyala dalam hidup kita. Bahwa setelah kesulitan yang mungkin sekarang sedang menghimpit kita, menyesakkan dada kita, akan hadir kemudahan. Keyakinan ini juga bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan tidak menambah keterpurukan kita. Bagi siapapun yang sedang merasakan kesulitan, maka ingat ayat ini. Perhatikan ayat ini. Get connected, sambungkan rasa dalam diri kita. Padahal ini bukan sekedar pengulangan. Maka ingat ayat ini. Perhatikan ayat ini. Get connected, sambungkan rasa dalam diri kita dengan ayat ini. Kata para ulama ahli tafsir, ayat 5 dan ayat ke-6 dari surat Al-Insyirah ini seakan-akan pengulangan. Padahal ini bukan sekedar pengulangan. Kalaupun yang kita tangkap hanya pengulangan, itu pun sudah jadi kabar bahagia. Kenapa? Karena di antara makna dari pengulangan itu adalah penegasan. Allah ingin menegaskan lewat dua ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan hadir kemudahan. Sekilas ini seperti pengulangan, dan pengulangan itu pun sudah jadi kabar bahagia karena pengulangan itu maknanya adalah penegasan. Tapi lebih dari itu, para ulama begitu detail dan mendalam ketika mentadaburi melihat ayat ini. Karena ini bukan pengulangan. Karena saat Allah menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan alif lam, al-usri. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah tidak menggunakan alif lam, yusra saja, bukan al-yusra. Dalam kaidah bahasa Arab Quran, kawan-kawan sekalian, jika ada alif lam itu artinya ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Sesuatu yang definitif, sesuatu yang jelas. Mana yang dimaksud, mana yang ditunjuk. Jadi al-usri di sini adalah sesuatu yang jelas wujudnya, kesulitan yang bisa kita tunjuk. Tapi ketika menyebut kemudahan, tidak ada alif lam. Yang dalam kaidah bahasa Arab, jika tanpa alif lam disebut dengan nakiroh, sesuatu yang tidak definitif, indefinitif, yang potensinya lebih banyak. Maka apa kesimpulan para ulama? Kesulitan di ayat yang kelima itu sama dengan kesulitan di ayat yang keenam. Tapi kemudahan di ayat yang kelima tidak sama dengan kemudahan di ayat yang keenam. Satu kesulitan itu beriringan minimal dengan dua kemudahan. Lalu, hidup saya sulit. Ada banyak sekali kesulitan dalam hidup saya. A, B, C, 50 kesulitan. Jaminan, yakin kawan-kawan sekalian. Bersama dengan itu berarti setidaknya ada 100 kemudahan. Terkadang mata kita yang gak melihat. So open your eyes, open your heart. Muncullah sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, lal yaghlibul usru yusrain. Nggak mungkin kesulitan itu mengalahkan kemudahan dua kali. Artinya, setelah sulit, harusnya mudah. Bukan sulit, enggak. Tapi janji Allah setelah sulit adalah mudah. Kalau kita merasa, kok beruntun permasalahan hidup kita, sulit lagi, maka yakinlah itu satu paket kesulitan yang mungkin beragam bentuknya. Dan akan hadir insya Allah paket-paket kemudahan dalam hidup kita. Siapapun yang sedang merasa putus asa dalam hidupnya, merasa mungkin nasib hidupnya sulit, maka ingat ayat ini. Akan membuat kita tangguh dalam menghadapi persoalan. Bahkan kata sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah seorang ahli Quran di kalangan para sahabat. Ketika membaca ayat ini, kalimat beliau, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka pasti kemudahan akan ikut mengejar masuk ke dalam batu itu. Dalam riwayat lain, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang yang kecil, maka kemudahan akan mengejarnya dan menyusul masuk ke dalam lubang itu. Maka ayat ini teman-teman akan membuat kita tangguh, akan membuat kita damai, membuat kita lapang, membuat kita tenang saat menghadapi
berbagai persoalan. Dan yang menarik, lanjutan dari surat Al-Insyirah ini di ayat selanjutnya, ada sebuah kaidah agar kita tetap punya energi untuk menghadapi berbagai persoalan. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah selesai dengan sebuah pekerjaan, maka berdirilah kembali, lakukan kembali pekerjaan yang lain, dan hendaklah kepada Rabb-Mu engkau hanya berharap. Ini dua ayat yang sangat mulia dan prinsip orang-orang yang beriman. Di sana kita diisyaratkan untuk terus bekerja, terus beramal, terus berkarya. Kita mencoba mengerahkan segenap potensi kebaikan untuk kita karyakan, untuk kita wujudkan di alam nyata, untuk terus kita lakukan. Bagaimana sebuah amal itu perlu kita tuntaskan sampai finish. Dan kalau sudah selesai, maka lakukan amal yang lain. Ini menarik. Bagaimana kita didorong untuk continuous dalam amal. Continuous improvement. Fa'idha faragta fansab. Artinya, kita dituntut untuk menuntaskan sebuah karya. Jangan suka meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Karena kata faragta itu berasal dari kata farog, yang artinya kosong. Artinya kalau kamu sudah kosong, sudah selesai betul tugasmu yang kemarin, maka fansab. Berdiri kembali. Tegak, hadir, siap menyambut kembali dengan penuh ketegaran. Jadi makna yang pertama, kita perlu menuntaskan setiap rencana kebaikan kita. Jangan terbiasa membatalkan niat baik. Jangan terbiasa menghentikan karya sebelum sampai pada titik akhirnya. Kita diminta Allah untuk sampai al-faragh, fa'idha faragta, sampai pada hasil, sampai pada titik terakhirnya. Artinya harus sampai tuntas, dan setelah itu fansab, berdiri lagi, tegak kembali. Jangan malas-malesan, jangan merasa udah capek, kemudian merasa cukup dengan capaian yang ada. Tidak, selesai urusan, berdiri lagi, tegak kembali, selesai sebuah karya, siap menyambut perintah Allah yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kepada Rabb-Mu engkau berharap. Ini juga rangkaian dari ayat yang tadi. Ini rangkaian tentang tema kesulitan dan kemudahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun, tuntaskan karya itu. Setelah itu, sambut karya kedua, karya ketiga, dan seterusnya. Semua itu kita lakukan untuk kemudian kita gantungkan harapan atas karya itu hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabb-Mu, jangan pada yang lain. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada benda, jangan berharap kepada makhluk, tapi hanya kepada Rabb-Mu hendaklah engkau berharap. Itu akan membuat kita nyaman, itu akan membuat kita nggak mudah jatuh di tengah jalan, itu akan membuat kita terus punya energi untuk bergerak, tidak lelah menunggu ucapan terima kasih dari makhluk, karena hanya kepada Allah kita boleh berharap. Jadi berharaplah kepada Allah, lakukan sekuat tenaga, jangan pernah berhenti. Kalau lelah, berhenti sebentar, tapi jalan lagi. Karena fitrahnya hidup itu memang lelah. Kalau orang-orang yang dermawan untuk kebaikan lelah, maka orang-orang yang menghamburkan hartanya untuk kemaksiatan, untuk keburukan juga lelah. Kalau kita penat, kalau kita sakit, orang-orang zalim juga sakit. Orang-orang zalim juga penat, maksiat juga capek. Bedanya apa? Kita punya harapan kepada Allah. Maka dengan mental kayak gini, kita akan terus di-recharge energi kita, karena semua kelelahan kepada Allah kita berharap. Mudah-mudahan energi ini bisa terus kita